Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang pembuat mainan, Geppetto. Dia mencari nafkah dengan menjual mainan kayu buatan sendiri. Dia menyukai pekerjaannya. Satu-satunya hal yang disesali oleh tuan tua itu adalah dia tidak punya anak. Suatu hari, saat berjalan di hutan, Geppetto melihat balok kayu yang sangat bagus untuk mainan baru. Dia membawa kayu itu bersamanya dan membawanya ke bengkel. Segera, tanpa penundaan, lelaki tua itu mulai memotong sebuah mainan darinya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara tipis dari batang kayu. Geppetto memikirkan apa yang dia bayangkan. Dia terus mengukir mainan itu, dan setelah beberapa saat dia mendengar suara itu lagi. Geppetto memutuskan bahwa dia sudah terlalu tua dan mulai mendengar suara-suara aneh. Orang tua itu terus bekerja. Pertama, dia membuat kepala boneka itu. Kemudian lengan dan kaki muncul. Geppetto menghabiskan bonekanya dan mendudukkannya di kursi. Dan dia memutuskan untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu dia mendengar suara itu lagi. Geppetto membeku dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada orang di ruangan itu kecuali boneka kayu. Orang tua itu melanjutkan pekerjaannya. Dan tiba-tiba, boneka itu melompat dari kursi. Geppetto tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menyadari bahwa bonekanya menjadi hidup, dia memutuskan untuk memberinya nama. Dan dia menamainya Pinocchio. Geppetto dan Pinocchio hidup bersama dengan riang. Saatnya mengirim anak Anda ke sekolah. Geppetto hidup miskin dan tidak punya uang untuk perlengkapan sekolah untuk Pinocchio. Dia memutuskan untuk menjual jaketnya dan memberikan uang itu kepada bocah itu. Pinocchio mengambil uang itu dan dengan senang hati bergegas ke sekolah. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, anak laki-laki itu mendekat dan melihat di depannya sebuah tenda besar berwarna. Itu adalah sirkus. Badut itu berdiri di depan pintu masuk dan menyalak pengunjung. Pinocchio menjadi sangat tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Tetapi badut itu tidak mengizinkannya masuk, karena bocah itu tidak memiliki tiket. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada badut. Masuk ke dalam tenda, anak laki-laki itu melihat betapa lucunya boneka-boneka itu sedang tampil di atas panggung. Pada saat yang sama, pemilik sirkus memperhatikan Pinocchio. Dia sangat senang melihat boneka hidup dan memutuskan untuk membawa Pinocchio ke dalam penampilannya. Segera setelah pertunjukan selesai, pemilik sirkus menangkap bocah itu dan memasukkannya ke dalam sangkar. Pinocchio sangat kesal karena dia tidak menurut pada ayahnya dan tidak pergi ke sekolah. Dia menangis. Dan tiba-tiba seorang peri muncul di hadapannya. Dia melihat bahwa Pinocchio sangat menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Peri membaca mantra dan Pinocchio berada di jalan dengan uang di tangannya. Dia pergi ke sekolah lagi. Dalam perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seekor kucing buta dan seekor rubah yang licik. Ketika mereka mengetahui bahwa bocah itu punya uang, kucing dan rubah memutuskan untuk mengambilnya. Mereka mengatakan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sekolah dan perlu ditingkatkan. Dan untuk ini mereka perlu menanam uang di bidang sihir. Sebatang pohon uang harus tumbuh dari bumi, yang darinya panen uang yang banyak dapat diperoleh. Pinocchio yang naif mempercayai para scammer dan memberikan uangnya. Ketika bocah itu ditinggalkan sendirian dan tanpa uang, peri muncul di hadapannya lagi. Pinocchio berbohong kepada peri dan mengatakan dia sudah membeli perlengkapan sekolah. Begitu dia mengatakan ini, hidungnya mulai tumbuh. Semakin Pinocchio berbohong, semakin panjang hidungnya. Dia sangat ketakutan dan memberitahu peri yang sebenarnya.
Di saat yang sama, hidung bocah itu menyusut ke ukuran normal. Peri tersebut memperingatkan bahwa setiap kali Pinocchio berselingkuh, hidungnya akan membesar. Setelah kata-kata ini, bocah lelaki itu kembali menemukan dirinya dalam perjalanan ke sekolah dengan uang di tangannya. Tiba-tiba, pemilik sirkus memblokir jalan menuju Pinocchio. Dia sangat marah karena bocah itu berhasil melarikan diri dan ingin memasukkannya kembali ke dalam kandang. Tapi Pinocchio tidak mudah ditangkap. Tanpa ragu, dia melompat ke air. Pinocchio terbuat dari kayu, jadi dia tidak tenggelam. Dan arus membawa bocah itu maju. Ketika dia sudah berenang ke pantai, seekor ikan raksasa menelannya. Pada saat yang sama, karena putus asa mencari putranya di darat, lelaki tua Geppetto memutuskan untuk mulai mencari di atas air. Dia meminjam perahu kecil dari seorang teman nelayan, dan berenang untuk melihat-lihat. Tiba-tiba badai yang dahsyat dimulai. Kapal itu tidak bisa mengatasi ombak dan jatuh. Orang tua itu tidak bisa berenang, dan karena itu mulai tenggelam. Dan kemudian, seekor ikan besar yang menelan Pinocchio, menelan Geppetto. Saat dia masuk, dia langsung melihat anaknya. Melihat ayahnya, Pinocchio sangat senang. Dia sangat menyesal karena tidak mematuhinya, dan berjanji sejak saat itu untuk selalu melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Melihat Pinocchio benar-benar menyesal, peri memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dia membebaskan bocah lelaki dan lelaki tua itu dari perut ikan, dan membawa mereka ke pantai. Pinocchio menjadi anak yang sangat cerdas dan penurut. Dia pergi ke sekolah setiap hari, dan setelah belajar dia membantu ayahnya di bengkel.